Halo Sobat Komunikan, mari kita coba refleksikan kembali di Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober saat ini, yang dimana teksnya itu dirumuskan oleh Muhammad Yamin yang merupakan anggota BPUPKI dan anggota Panitia 9 yang salah satu tokoh yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta waktu itu. Makna dari setiap kalimat Sumpah Pemuda, dari yang pertama tentang tanah Indonesia, kedua tentang bangsa Indonesia, dan ketiga tentang bahasa Indonesia. Yang perlu digarisbawahi adalah yang pertama adalah kalimat tanah Indonesia. Para pemuda dan pemudi yang mengucapkan sumpah berarti sudah mengakui bahwa dari manapun asalnya, baik dari Sulawesi, Sumatera, Papua hingga Madura, tetap saja tanah airnya hanya satu, yakni tanah Indonesia. Dengan sumpah ini, semua batas-batas geografis kedaerahan dan perjuangan memiliki titik fokus yang jelas, yakni tanah Indonesia. Keinginan bersatu dan sumpah yang telah diucapkan para pemuda di tahun 1928 itu harus tetap dijaga hingga saat ini. Jangan sampai terjadi perpecahan hanya karena fanatisme kewilayahan. Lebih-lebih pada saat ini sudah memasuki tahun-tahun politik. Hindari fanatisme pilihan. Ingat, dimanapun pemuda-pemudi berada, tanah airnya tetap satu, tanah air Indonesia. Salah satu tokoh nasional Farfani, sekaligus beliau merupakan pendiri organisasi pergerakan mahasiswa pertama, yakni HMI, pernah mengatakan bahwa dimanapun kamu berkiprah, semangat keislaman dan keindonesiaan harus tetap ada, yang memberikan arti tentang semangat religius dan nasionalis tetap dirawat untuk kepentingan tanah air Indonesia. Makna yang kedua, menekankan terkait urusan bangsa. Apapun sukunya, bangsanya tetap satu, bangsa Indonesia. Indonesia memiliki banyak pulau yang dengannya hadir beragam suku. Beragamnya suku ini menambah kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Namun, apabila keragaman ini tidak dilandasi semangat persatuan, maka justru perpecahanlah yang akan terjadi. Maka hadirlah kalimat kedua dalam Sumpah Pemuda itu sebagai solusi. Dengan sumpah ini, maka para pemuda dari suku apapun akan menjadi satu dalam bangsa Indonesia. Persatuan yang telah dirumuskan Kongres Pemuda ini harus dijaga sampai kapanpun. Makna Sumpah Pemuda yang ketiga itu menegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menjadi identitas bangsa dan harus dijunjung tinggi. Dalam rumusan Sumpah Pemuda dapat kita rasakan gelora semangat para pemuda-pemudi untuk menciptakan kesatuan dan persatuan. Semangat juang dalam isi Sumpah Pemuda itu bisa menjadi contoh nyata bagi generasi muda saat ini untuk mengambil langkah dalam mengisi kemerdekaan. Kita sebagai generasi milenial harus mampu memaknai dengan baik cita-cita luhur dari penggagas lahirnya semangat pemuda dalam persatuan dan kesatuan. Makna Hari Sumpah Pemuda itu di kalangan milenial harusnya bisa merefleksikan semangat perjuangan pemuda-pemudi saat itu. Semangat perjuangan pemuda-pemudi saat itu ketika memegang tombak untuk meraih kemerdekaan, tidak hanya sekedar kebiasaan dan perayaan tahunan saja. Ya, ikrar ini itu dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Apa yang harus dilakukan oleh Gen Z atau generasi Z? Ya, generasi milenial saat ini itu harus dapat menciptakan ide, kreativitas, dan inovasi guna mempertahankan eksistensi dari kemerdekaan itu sendiri. Ya, pemuda-pemudi milenial harus selalu melakukan research atau penemuan-penemuan yang bersifat kekinian, tidak mudah puas atas prestasi yang telah didapat, dan selalu berusaha melakukan yang terbaik serta keluar dari zona nyamannya. Hidup pemuda Indonesia, hidup rakyat Indonesia. So, bagaimana versimu dalam merefleksikan dan memaknai Hari Sumpah Pemuda ini?